Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal tulab wa tholibat. Hayya nastamir darsana fid dars asani tahtal maudu at-tarwihu an nafsi. Nah, akhirnya kita bertemu kembali. Kita lanjutkan pelajaran kita yang masuk ke sebab kelima, yaitu kita akan mempelajari tentang ilmu sorof yang berjudul aqsamul fi'li. Nah, di sini kita akan belajar tentang pembagian fi'il atau pembagian kata kerja bila ditinjau dari segi ilmu sorof, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata. Nah, silakan disimak dengan sesama dengan baik-baik ya, semoga dapat menambahkan keberkahan untuk antum semuanya. Ini al-fi'lu ya. Al-fi'l atau kata kerja atau fi'il bila ditinjau dari ilmu sorof ya. Bila ditinjau dari jumlah hurufnya adadu al-huruf, dan bahasan kedua bila ditinjau dari huruf penyusunnya atau binaul huruf, huruf-huruf dari kata kerja tersebut hurufnya apa saja. Itu yang jenis kedua. Kalau jenis pertama, jumlah hurufnya ada berapa? Ada 3 atau 4 atau 5 atau 6. Nah, kalau binal huruf, huruf penyusunnya huruf apa saja dari huruf hijaiyah itu. Nah, kita masuk bahasan pertama, yaitu adadul hurufi, pembagian fi'il bila dilihat dari jumlah hurufnya ada berapa. Ini ada dua bagian, ada dua jenis. Yang pertama al-fi'lu tsulasi, yaitu fi'il ya bila hurufnya ada 3 huruf saja, hurufnya terdiri dari 3 huruf saja. Kemudian jenis kedua al-fi'l rubai, satu fi'il yang hurufnya ada 4 ya, hurufnya ada 4 huruf asli, ada 4 huruf asli, bukan huruf tambahan. Ini kita coba pahami lewat contoh. Di sini ada contoh fi'il tsulasi nasoro. Nasoro. Ini ada 3 huruf ya, huruf pertama nun, huruf kedua shod, huruf ketiga ro. Nasoro. Nah, huruf pertama ini yaitu nun, posisinya bukan di awal ya, tapi kita sebut di posisinya sebagai fa'ul fi'li. Posisi nun fa'ul fi'li karena sejajar dengan fa ya. Kemudian shod ini posisinya dalam kata kerja ini berada di ainul fi'li, bersejajar dengan ainnya fi'il, ainnya fa'ala. Kemudian ro-nya ini lokasinya berada di posisinya dengan sejajar dengan lamnya fa'ala. Ya, fa'ala ini kemudian ya, ro-nya sejajar dengan lamnya lamul fi'li. Ini contohnya bisa menjadi nasoro, ada 3 huruf. Kemudian contoh dari jenis kedua. Di sini ada jalbaba. Hurufnya ada berapa? Betul sekali, ada 4 huruf asli. Ini huruf pertama jim, huruf kedua lam, huruf ketiga ba, huruf keempat juga ba. Nah, jim ini lokasinya di mana kira-kira? Betul sekali, berada di fa'ul fi'li karena sejajar dengan fa'linya fa'lala. Kemudian lamnya ini lokasinya berada di mana? Betul sekali, berada di ainul fi'li dari fa'lala. Kemudian ba yang pertama ini lokasinya ada di mana? Betul sekali, berada di lamul fi'li dari lamul fi'li lam fa'lala. Kemudian ba-nya ini lokasinya di mana? Berada di lamul fi'li dari lamnya fa'lala. Ini jadi jalbaba. Ya, perlu diingat ya, kalau kita ciri-ciri ya, kalau hurufnya ada 3 disebut sebagai fi'il tsulasi, kalau jumlah hurufnya ada 4 disebut sebagai fi'il rubai. Ingat ya, ini fa'ala dan fa'alala ini kita sebut sebagai al-waznu atau patokan atau rumusnya. Kemudian kalau nasoro dan jalbaba ini kita sebut sebagai al-mauzunu atau contohnya. Atau contohnya, penerapannya itu ya. Begitu. Kita masuk bahasan yang kedua. Kita masuk bahasan yang sebenarnya itu fi'lus tsulasi. Bahasan berikutnya fi'lus tsulasi, hurufnya ada 3 huruf asli. Akan tetapi fi'lus tsulasi ini juga dibagi menjadi 2.
Jenis pertama al-fi'lus tsulasi al-mujarrad, fi'il tsulasi yang jumlah hurufnya terdiri dari 3 huruf asli saja. Kemudian jenis kedua al-fi'lus tsulasi al-mazid, jumlah hurufnya terdiri dari 3 huruf asli dan huruf tambahan dan beberapa huruf tambahan. Ini contohnya yang fi'il tsulasi mujarrad. Contohnya ada non, so, dan ro. Ya, nasoro. 3 huruf asli saja. Kemudian kalau fi'il tsulasi mazid ada contoh nasoro, huruf tambahannya berupa hamzah. Ingat ini hamzah ya, bukan alif, ini hamzah. Huruf tambahnya berupa hamzah. Huruf tambahnya ada 1 huruf tambahan yaitu di awal. Kemudian contoh kedua ada nasoro. Dari kata nasoro ya, dari fi'il tsulasi mujarrad nasoro, ini ada tambahan huruf alif di tengah setelah nun ya, menjadi nasoro. Kemudian contoh yang ketiga, tanasoro. Diambil dari fi'il tsulasi mujarrad nasoro. Di sini ada huruf tambahan ta dan alif menjadi tanasoro. Karena pembagian fi'il bila tinjau dari huruf penyusunnya ada huruf apa saja. Ini ada 2 bagian juga, ada fi'lus salim, kemudian yang kedua al-fi'lu ghairu salim. Al-fi'lu as-salim, kemudian al-fi'lu ghairu salim. Kemudian apa itu fi'lu salim dan apa itu al-fi'lu ghairu salim? Kalau fi'lu salim kita lihat melalui contoh ya. Ini ada contoh na, nun, sod, dan ro. Ketiga huruf ini, huruf pertama berupa nun, yaitu fa fi'ilnya berupa nun, ain fi'ilnya berupa sod, dan lam fi'ilnya berupa ro. Ain, lam fi'il, fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il ini tidak berupa huruf ilah atau alif, ya, atau waw, atau bisa kita singkat ayu. Dan juga tidak berupa al-hamzah. Ya, tidak ada hamzahnya kan? Betul sekali. Kemudian yang kedua karena dia tidak ada tad'if, maka atau huruf double, maka dia disebut sebagai fi'lu as-salim. Ya, karena tidak ada di antara 3 huruf ini huruf illah atau tidak ada hamzah atau tidak ada tad'if, maka dia nasoro disebut sebagai al-fi'lu as-salim, yaitu selamat dari huruf illah, selamat dari hamzah, dan selamat dari huruf double. Kemudian jenis kedua, ini ada contoh khasyiah. Fi'ilnya berupa kha, ain fi'ilnya berupa sya atau shin, lam fi'ilnya berupa ya. Nah, ini ada apa kira-kira? Betul sekali, ada huruful illah berupa ya. Salah satu dari huruf illah berupa ya, lam fi'ilnya berupa huruf illah. Tapi tidak ada hamzah dan tidak ada tad'if. Nah, dikarenakan khosya ini ada salah satu dari 3 penyebab ini, maka dia termasuk dari fi'lu ghairu salim karena ada ya huruf illah. Ini ada ya huruf illah. Ini kita coba pelajari lewat contoh. Doroba, kira-kira al-fi'lu as-salim atau al-fi'lu ghairu salim. Ingat, fa fi'ilnya berupa zat, ain fi'ilnya berupa ro, dan lam fi'ilnya berupa ba. Kira-kira fi'il salim atau ghairu salim? Tidak ada huruf ilah, betul enggak? Ya, betul. Tidak ada alifnya atau wawu, dan tidak ada hamzah. Begitu juga tidak ada tad'if, sehingga doroba disebut sebagai al-fi'lu as-salim. Kemudian contoh kedua ada qara'a. Qara'a ini huruf pertama atau fa fi'ilnya berupa qaf. Nah, ini ya. Qara'a ini lam fi'ilnya berupa hamzah, sehingga dia disebut sebagai al-fi'lu ghairu salim. Karena apa? Karena salah satu dari ain fi'il, fa fi'il, dan lam fi'ilnya berupa pada huruf hamzah. Kebetulan di sini qara'a ada hamzah di lam fi'ilnya. Contoh lagi ada madda. Nah, di sini ada dal yang double, aslinya madada. Ini lam fi'il, ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya hurufnya sama, atau bisa kita sebut at-tad'if atau huruf double. Ini fa fi'ilnya berupa mim.
Ain fi'ilnya berupa dal, begitu juga dengan lam fi'ilnya juga berupa dal atau at-tad'if atau ada huruf double. Sehingga dia bisa kita sebut sebagai al-fi'lu ghairu salim. Karena apa? Betul, karena ada huruf double, karena ada at-tad'if. Nah, ini kesimpulannya pembagian isim bila ditinjau dari banyak hurufnya ada dua jenis, ada fi'il tsulasi dan ada juga fi'il rubai. Kemudian kalau pembagian fi'il bila kita tinjau dari bentuk huruf penyusunnya ada dua jenis, ada fi'il salim, ada al-fi'lu ghairu salim. Kalau fi'il salim di antara huruf-huruf fi'il tersebut tidak ada huruf illah, tidak ada hamzah dan tidak ada huruf double. Kalau ghairu salim di antara itu huruf-huruf penyusun dari kata kerja tersebut ada huruf illah atau ada hamzah atau ada huruf double. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga berkah untuk kalian semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.